Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di dalam kitab Ushul Sunnah poin yang ke-17 yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa sebagai ahlu sunnah kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kita tidak boleh menjadi seperti kaum Mu'tazilah yang berkata bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Nah, apa sih kaum Mu'tazilah itu? Mu'tazilah adalah sebuah kelompok yang meyakini bahwasannya akal itu lebih tinggi daripada dalil. Akal itu lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, kenapa orang Mu'tazilah berkata bahwa Al-Quran itu makhluk? Karena yang namanya makhluk pasti ada kekurangannya. Artinya ada celah, ada jalan atau ada celah bagi mereka untuk mengkritik Al-Quran. Nah, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan poin Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk ini di awal-awal kitabnya? Adalah karena perkara ini merupakan sebuah penyimpangan yang sangat besar. Hal ini merupakan salah satu bid'ah yang pertama kali muncul di masa-masa keislaman. Pada suatu saat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal terdapat seorang khalifah yang sangat kejam. Khalifah itu bernama Khalifah Ma'mun. Nah, Khalifah Ma'mun ini terkena pemikiran Mu'tazilah. Dia meyakini bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Kemudian ia mengajak rakyatnya meyakini hal yang sama dengannya. Dan barang siapa yang tidak sependapat dengannya pada saat itu maka akan dibunuh ataupun disiksa. Maka pada saat itu banyak ulama yang lari, seperti Imam Syafi'i, beliau lari ke Mesir pada saat itu. Ada juga ulama yang selamat karena melakukan tauriyah. Tauriyah itu ia berkata di depan orang-orang bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini semua makhluk. Padahal maksudnya maksudnya jari ini yang makhluk, bukan Al-Qurannya. Nah, itu namanya tauriyah. Nah, karena hal itu pun ulama itu pun selamat akhirnya. Nah, dan Imam Ahmad pada saat itu adalah salah satu ulama yang tertangkap dan disiksa. Beliau pada saat itu diseret ke Baghdad. Dan pada saat itu Imam Ahmad berdoa agar tidak dipertemukan oleh Khalifah Ma'mun. Dan doanya pun dikabulkan oleh Allah. Khalifah Ma'mun pun meninggal, tetapi kemudian ia digantikan oleh anaknya yang ternyata pemikirannya juga sama seperti bapaknya. Akhirnya Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau dicambuk terus-menerus hingga beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau tidak mengatakannya. Beliau tetap berpegang teguh pada pendapatnya, yaitu beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, akan tetapi kalamullah. Itu adalah pelajaran bagi kita untuk meyakini bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk, melainkan kalamullah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.